Kalau saya dari awal langsung mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Udah clear. Ya, clear. Ya. Sekarang Nandar, kamu di sini akan maju kena mundur kena. Karena beban pembuktian itu ada di kamu. Karena kamu ngotot mengatakan Yesus itu adalah Isa dan Isa itu adalah Yesus. Ya kan? Maka saya bilang beban pembuktian itu ada di kamu. Kenapa saya bilang beban pembuktian itu ada di kalangan non-Kristen? Ya, ingat, kita di sini tutup Alkitab, tutup Al-Quran. Gak bawa Alkitab, gak bawa Al-Quran. Ya, jadi sejak awal saya sudah sampaikan, debat ini tidak boleh membawa Alkitab maupun Al-Quran. Karena itu akan terkesan subjektif. Ya, sangat-sangat subjektif. Ya, tidak objektif. Itu subjektif sekali. Jadi Nandar, kau beban pembuktiannya itu ada di kau sekarang. Ketika kau menyamakan Yesus dengan Isa, Isa itu Yesus, kau tunjukkan historical Isamu. Isamu itu lahir di mana? Ingat, jangan bawa Al-Quran. Kalau kau bawa Al-Quran, berarti imanmu, apakah imanmu itu sangat-sangat subjektif? Apakah Al-Quranmu tidak sesuai dengan fakta sejarah, jalannya sejarah? Ya, jadi saya harap Yonatan Nandar, ya, kau mengerti mosi debat kita ini. Tutup Al-Quran, tutup Alkitab. Ya, tutup Al-Quran, tutup Alkitab. Saya tidak mau bahas Alkitab. Saya juga tidak mau bahas Al-Quran. Saya minta kau mengatakan Yesus Isa itu sama, kau kasih beban pembuktian itu di kamu. Di mana Isamu dilahirkan? Pada zaman pemerintahan siapa Isamu dilahirkan? Ya. Nah, belum apa-apa udah pucat. Lihat nih teman. Nandar pasti bawa Alkitab nih. Ya. Nandar pasti bawa Alkitab nih. Pakai dalil. Ya. Jangan sampai di Al-Quran ada nggak Nandar? Jangan bawa Al-Quran. Jangan bawa Alkitab. Ya. Pakai data sejarah atau apa gitu kan. Biar ada nuansa-nuansa keren gitu diskusi kita ini Nandar. Ya. Saya minta ya historical Isamu. Kemudian ketika kamu satu-satu dulu lah, ya. Saya nggak mau terlalu panjang kali lebar, ya. Saya mau satu-satu dulu ya. Kita diskusi satu-satu dulu ya, ya. Poinnya itu. Ketika kau tanya kepada saya, RK, di mana buktinya kalau Yesus dilahirkan pada abad keberapa? Buktinya mana? Ya kita kasih buktikan. Ya, kita adu data. Ya. Jangan sampai kau membawa data Mormon lagi. Ingat Nandar, jangan bawa data Mormon. Ya. Data-data sesat begitu, itu jangan kau bawa ke saya. Aduh Nandar, belum apa-apa kau udah pucat sekali itu. Saya lihat kok kayak panik sekali itu Nandar lo. Aduh ya Tuhan. Kau bisa jawab kah tidak Nandar? Jangan sampai kau tidak bisa jawab. Nandar, jangan sampai kau nggak bisa jawab. Sok. Nandar, jawab ya Nandar ya. Jangan kabur ya kau ya. Kalah debat, kalah PK, memalukan. Mundur aja Nandar. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat. Yesua mengatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kita akan melihat mereka dari buahnya. Menurut A'agim, kalau teko isinya kopi ya keluar kopi. Kalau teko isinya madu ya keluar madu. Tetapi kalau hati manusia adalah isinya kebencian, maka yang dikeluarkannya adalah segala macam umpatan, hinaan, dan kebencian. Ya, jadi Yesus dan bahkan Rasulullah SAW mengajarkan tentang hal itu. Si RK diskusi larinya kemana-mana. Nah, tema kita adalah Yesus atau Isa yang sesuai dengan historical. Tentu Yesus itu nggak pernah dikenal. Karena Yesus itu di dalam bahasa Ibrani artinya ini kuda. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan faktanya kepada RK. Kalau Yesus itu kuda, jadi nggak ada historisnya. Saya bacakan kepada kamu. Dengarkan baik-baik ya. Nih. Jesus. Yesus. Kita putar lagi. Jesus. Nah, Yesus ini kuda. Jadi tidak mungkin ada historikalnya karena kuda itu banyak. Saya tunjukkan lagi ya. Yesus itu kuda, RK. Dalam bahasa Ibrani Yesus itu kuda. Saya tunjukkan sekarang faktanya. Ya. Saya kapan hari berdiskusi dengan seorang Yahudi. Ya. Saya berdiskusi dengan Mak Lisa namanya. Ini ada di akun TikTok saya. Ketika saya bertanya, kita putar nih. Geveret Lisa, Maslameh. בסדר גמור. Besheder Gamor. Nahon, Geveret Lisa mi Israel. Ani me Indonesia. Indonesia Medina Gedola. למדת עברית. Ani lomet ledaber hibrid be Akademia Hibrid be Jakarta Geveret Lisa. Me Efwat בארץ ישראל. Tel Aviv o Beersheba be Temuna ba באר שבע. באר שבע. Beersheba o kol hakabot yofi me ule geberet Lisa hanosrim o Yehudi يهودية. Yahudia wala kol hakabot yofi yes Lisa la geberet Lisa mihu Yesu at yodia Yeshua Yesus אני יודעת יש ישוע, אבל יש... Nah, ini orang Yahudi saja mengatakan ani lo yodaat Yesus, abal Yesua. Jadi Yesus ini adalah tokoh fiktif. Ini orang Yahudi. Kamu meminta kepada saya buka data dari non Alkitab bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif. Sudah saya buktikan kalau Yesus itu adalah kuda di dalam bahasa Ibraninya. Yang kedua, saya berbicara langsung dengan tokoh Ibrani, orang Yahudi asli, bukan orang Yahudi rohani, mengatakan kalau Yesus itu adalah tidak dikenal. Jeder kan? Jangan main-main debat sama saya. Saya mah pendiam tapi berbobot. Ternyata Yesus itu kuda. Itu dalam perspektif bahasa. Ya. Nih, saya tunjukkan lagi. Nah. Ini saya buka naskah Yahudi ya, bukan naskah Alkitab Kristen. CRK Bobok. Ya kan? Masih ada waktu. Aduh, waktunya sedikit. Aduh. Cukup nggak nih teman-teman ya? Kayaknya nggak cukup deh. Ya. Nah, di dalam bahasa Aramaik sendiri itu tidak dikenal Yesus. Ini dalam bahasa Aramaik. Saya bacakan ya, Matius 1 nomor 1. Apa di sini?
Ketobo dilidute de iso namanya, bukan Yesus. Yesus itu kuda RK. Ceder kan. Kalah debat, menang PK. Aduh, kita menang debat, kalah PK guys. Bobok. Oke Nandar, mantap. Aduh mantap katanya. Ya mantap jelas lah gua mah. Emangnya lu ceder kan. Saya Aduh, ada hadiah buat kamu nanti Nandar. Oh. Langsung RK pucat mukanya. Ternyata Enggak, kuda. Nandar. Oke, pencet. Bobok. Ya, jadi poin pertama teman-teman ya. Nandar tidak jawab pertanyaan kita. Tetapi dia hanya mau ditanya, dia hanya mau bertanya. Saya tadi bertanya, Nandar, kau lihat baik-baik ini Nandar. Saya udah buat tabel nih. Belum sesi pertanyaan tadi itu opening. Diam. Saya udah buat tabel nih. Pertanyaan RK, di mana Isa lahir? Ternyata nanti saya buat satu kolom di sini, tidak dijawab. Ya, pertanyaan saya kedua Nandar. Ya. Tahun berapa Isa lahir? Ini bicara sejarah nih. Ya. Datanya mana? Tidak dijawab juga. Nah sekarang kau kasih pertanyaan nih. Pertanyaan Nandar saya buat. Tentang Yesus kuda. Nandar, itu hurufnya berbeda. Kan udah berkali-kali kita jelaskan. Jangan itu-itu aja Nandar. Saya bosan debat yang gitu-gitu aja. Ya, kalau Yesua itu hurufnya yod, hei, wa, ayin, ya. Ya, sin, ayin. Yesua. Sementara yang tadi itu tidak termasuk huruf-huruf itu. Jadi kalau hurufnya berbeda, berarti artinya berbeda. Nah, anak kecil juga tahu yang kayak gitu mah. Kecuali memang yang nonton kau, pengikut kau itu SDM-nya agak rendah. Baru percaya omongan kau. Ah, berarti SDM-nya agak rendah tuh. Nih Nanda, masa pertanyaan saya harus saya yang jawab? Saya hitung nih, nanti saya buat satu kolom lagi. Ya, jadi pertanyaan Nanda tentang Yesus kuda sudah saya jawab tuh. Ya, sudah saya jawab. Pertanyaan saya ulangi lagi. Di manakah Isa Al-Masih lahir? Adakah fakta historikal dan sejarahnya? Di mana tahun berapakah Isa Al-Masih lahir? Ayo dong, berkembang dikit otaknya. Masa gitu doang, Nandar, ilmumu? Secetak doang kayak gitu? Bahkan secetek saja, tidak sekuku saya aja nggak ada ilmumu itu, Nandar. Iya. Makanya apa? Kau terlalu nekat. Debat dengan saya masalah sejarah kayak gini. Terlalu kau nekat, Nandar. Ayo dong. Ya. Mulai keras di sebelah, teman. Nandar, bisa nggak kau jawab? Atau saya yang jawab pertanyaan-pertanyaan saya itu? Kalau saya yang jawab, berarti meragukan keilmuan kau. Meragukan keimanan kau. Saya catat loh pertanyaan-pertanyaan kamu, sudah saya jawab. Pertanyaan saya itu 2. Di awal. Di manakah Isa lahir? Saya ulangi lagi. Datanya mana? Ingat, jangan pakai data AI ya. Saya nggak terima data AI. Ya, saya nggak terima data AI. Harus jurnal jelas. Ya, jurnal yang jelas. Saya nggak mau pakai data AI. Ya, atau buku yang ada ISBN-nya. Ya, kalau kamu nggak bisa jawab, apakah Isa Al-Masih itu tokoh fiktif kah? Atau gimana? Apakah yang ada dalam kitabmu itu tokoh fiktif? Jangan sampai Nandar ya, jangan sampai itu. Saya takut sekali ya. Saya takut kalau sampai beriman kepada sesuatu yang fiktif itu. Bisa jawabkan Nandar? Atau
Nandar, jangan tertegun malu kayak gitu, Nandar. Nandar, jangan tertunduk gitu. Ini baru berapa match loh, masa sudah seperti itu sih? Nandar. Ayo, Nandar, ayo, semangat lagi, Nandar, semangat. Saya kasih 2 pertanyaan dulu, Nandar ya. Saya kasih 2 pertanyaan dulu. Ingat, yang Yesus kuda tadi sudah saya jawab. Jangan itu lagi, itu berdebat yang sudah lama. Sekian lampau kita berdebat masalah itu. Dan sudah terjawab ulang-ulang. Ya, tolong di-upgrade ilmunya, Nandar ya. Bosan saya. Ayo, Nandar ya. Saya harap kamu bisa jawab habis ini ya. Teman-teman jangan sampai kalah kita PK ini, teman. Keras sih Nandar sebelah ini. Keras ini si bodat sebelah ini. Kalah debat, kalah PK. Mamam kau. Belajar lagi, nah. 8 kali kalah, win loss 8 kali win. Udahlah, ayo gas. Sabar, Ya. Nandar. Sabar. Baik. Spender di sebelah itu kasih keras sedikit, Kak. Kasihan Nandar. Baik. Ini saya tunjukkan bukti kepada teman-teman ya. Pertama, orang Ibrani, orang Israel tidak pernah mengenal Yesus. Yang orang Israel kenang adalah Yesua. Lalu RK mengatakan itu Nandar, itu Z, bukan J. Masalahnya di dalam huruf Ibrani tidak mengenal huruf Z. Ya, tidak mengenal huruf J, tidak mengenal huruf J dan Z. Dalam bahasa Ibrani hanya ada satu huruf yang mewakili J ataupun Z, itu namanya Jayin. Saya sudah membuktikan kepada kalian bahwa orang Yahudi sendiri tidak pernah kenal Yesus. Saya tunjukkan lagi videonya. Ya, kamu kan meminta saya data Alkitab dan non-Alkitab, non-Quran. Anda yang sendiri yang bilang. Ya. Kami umat Islam meyakini bahwa Isa itu adalah the Isa Mesiho. Saya tunjukkan datanya. Ini dalam bahasa Aramaik. Ingat, nama Yesus itu adalah nama fiktif, tidak pernah dikenal oleh orang Yahudi. Yang sebetulnya adalah namanya The Isa Mesiho. Saya tunjukkan datanya ini. Ini bahasa Aramaik ya. Saya bacakan nih, Matius 1 nomor 1. Ketobo dilidute The Isa Mesiho. Nah, ada, kalau Isa Mesiho ada. Makanya di dalam ilmu bahasa terdapat fonetik korespondensi. Isa, Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu kuda. Nggak percaya, saya tunjukkan lagi kalau Yesus itu dalam kaidah bahasa Ibrani itu adalah kuda. Dan di dalam bahasa Ibrani tidak pernah membedakan huruf J dengan huruf Z. Karena yang mewakili keduanya hana Jayin, jederkon. Ini ilmu. Ya. Nah, ini. Kita putar lagi. Jesus. Yesus, kuda. Ya. Karena huruf apa namanya itu, Ibrani itu tidak mengenal huruf J dan Z. Adanya Jayin, jederkon. Oke, kita lanjutkan. Yodaat Yesus. Lo Yeshua. Tuh, orang Yahudi sendiri mengatakan ketika saya bilang Yesus, lo Yesus kata dia. Lo Yesus, bukan Yesus, tetapi Yesua. Kalau Yesua dikenal oleh orang Yahudi. Ya. Kalau Yesus tidak pernah dikenal oleh orang Yahudi. Ini video terbaru. Nah, sekarang data dari Ibu Rita Wahyu. Ya, bahwa Isa dan Yesua itu adalah tokoh yang sama. Ya, ini kamu baca nih. Ya. Meskipun judulnya termakan dengan hoax terjemahan. Nah, Ibu Rita Wahyu sendiri mengatakan apa? Nih. Ini dalam pandangan Kristen ya. Saya berpendapat Yesua atau Yesus dianggap oleh orang Kristen yang tidak mengerti Ibrani
adalah sosok yang pribadi yang sama. Kami tidak pernah membedakan. Cuma orang Kristen tertipu dengan terjemahan. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Kalau nama daripada Isa yaitu Iso. Kenapa dari Iso menjadi Isha? Itu namanya ponetik korespondensi. Sekarang buktikan kepada saya kalau orang Yahudi kenal yang namanya Yesus. Tapi bukan terjemahan, harus yang original. Saya tunjukkan. Ini bahasa Yunani, makanya belajar RK ya. Saya buktikan kepada kamu di dalam Matius 1 nomor 1, saya tidak berbicara dogma. Saya berbicara di sini adalah Yunani yang saya kritisi ya. Kamu bilang jangan dari Alkitab. Saya hanya menunjukkan dalam perspektif bahasa. Saya tunjukkan di dalam Yunaninya. Tadi Aramaik, sekarang Yunani. Kamu belajar coba. Ini benar nggak bacaan saya? Biblos Geneseos Iso, namanya bukan Yesus. Apa di sini? Iso. Iso dalam bahasa Yunani, Iso dalam bahasa Aramaik adalah Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Itu dalam bahasa namanya ponetik korespondensi. Masa kamu sekolah nggak ngerti seperti ini? Kalah debat. Kalah debat. CRK kalah debat tapi menang PK. Oke, nggak masalah kita kalah PK ya. Gas. Karena belum ada sultannya nih. Teman-teman ada yang mau jadi sultan nggak? Kita kalah PK terus nih 2 kali doh. Masa kita menang debat kita kalah PK guys. Ya. Nandar, pertanyaan kamu kedua saya jawab nih. Dimulai waktunya. Udah, diam. Kamu jawab pertanyaan kamu dua tentang nama Yesus kan? Ya. Nandar, bahasa itu netral. Ya. Bahasa itu netral. Jadi kita tahu yang namanya rumpun semit itu Nandar. Ya. Kalau kamu nggak mau dengar gak apa-apa, tapi yang penonton kamu yang on itu harapnya dengar. Bahasa itu netral. Ya. Sebelum adanya Islam, bahasa Arab itu sudah ada duluan. Benar atau enggak? Sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada duluan. Ya, benar atau enggak? Benar kan? Ya, jadi bahasa itu netral. Rumpun Semit itu Aram, ya, Ibrani, lalu Arab. Namanya Semit Barat Laut itu Nandar. Jadi kalau orang Amerika mengenal Yesus sebagai juru selamat dengan sebutan Jesus. Ya, bahasa Inggrisnya Jesus. Ya, bahasa Yunaninya apa? Iso. Ya kan? Kalau bahasa Ibraninya apa? Yesua. Gitu kan? Nah sekarang, itu masalah bahasa yang sangat-sangat netral, Nandar. Sekarang kita mengidentifikasi isonya kamu itu, catatan sejarah dan catatan historikal siapa yang mencatat isanya kamu itu. Manusia tentu dicatat. Contohnya Endang Sunandar, lahir di rumah sakit mana, ada akta kelahirannya. Nah, Isa Al-Masihmu yang ada dalam Al-Quran itu lahirnya di mana? Ya, jadi Nandar, 2 pertanyaanmu sudah saya jawab nih. Sudah dijawab. Keterangan. Pertanyaan RK, di mana Isa lahir? Belum dijawab. Tahun berapa Isa lahir? Belum dijawab. Belum nih. Ya. 2 pertanyaan saya yang awal-awal ini belum dijawab. Kamu lari kemana-mana. Nandar, kau lagi mabuk ciu kah? Ya. Jadi, jangan sampai kau lagi mabuk ciu di situ. Ditanya apa, jawab apa. Ini tong kosong, nyaring bunyinya. Jangan sampai kamu dengan pengikut-pengikutmu itu lagi mabuk ciu. Ditanya apa, jawab apa. Kebiasaan, Oon. Iya, jangan kebiasaan Oon. Jangan kebiasaan Oon kayak gitu. Masa pertanyaan saya yang jawab? Kan nggak lucu.
Ya kan? Nggak lucu, masa saya yang bertanya? Saya yang jawab. Kalau Isa Al-Masihmu itu betul-betul ada dan nyata, tentunya bukan termasuk tokoh historikal. Ya, termasuk tokoh historis. Nah, catatan historis mana di luar Al-Quran yang mencatat tentang Isa Al-Masihmu? Sejarawan siapa yang mencatat? Dia takut menjawab. Kenapa? Maju kena, mundur kena. Kalau dia menjawab sejarawan, nanti dia maju kena, mundur kena. Atau Isa Al-Masihmu lahir di abad ke-6, Nandar? Isa Al-Masihmu lahir di abad ke-berapa? Tahun berapa Isa Al-Masihmu lahir? Kalau kau tidak sanggup membuktikan, berarti konsekuensinya adalah apakah Isa Al-Masihmu itu benar-benar ada atau tokoh fiktif. Beban pembuktian di kamu sekarang. Ya. Isa Al-Masihmu itu tokoh fiktif atau apa? Kalau bukan tokoh fiktif, tunjukkan historical siapa di luar Al-Quran yang mencatat tentang Isamu itu. Jangan sampai, Nandar. Aduh, Nandar. Tolong dong. Ayo, Nandar. Di abad keberapa? Jangankan Isa Al-Masih. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? Sejarawan siapa yang catat? Tapi saya nggak mau tanya itu. Buktikan dulu, Nandar. Kalah debat. Jangan kemana-mana. Bisa kan buktikan? Menang PK. Aduh, kita udah kalah PK 3 kali nih. Baik. 10-0. Terima RK. Saya meminta data dari tadi di mana orang Yahudi mengenal huruf Yesus. Sementara saya sudah menunjukkan fakta kalau orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Yang dikenal adalah Yesu atau Isa, Isa Mesiha. Nih saya tunjukkan. Kamu tadi bertanya, Nandar, Yesua itu lahirnya di mana? Kalau Yesua itu lahirnya di bawah pohon kurma. Yesua itu. Kalau terjemahannya Yesus itu adalah ini, bukan fakta, tetapi fiktif. Saya tunjukkan data dari Israel ini ya. Menurut Al-Qur'an bahwa Yesua atau Isa Mesiha itu lahirnya di bawah pohon kurma. Dan anak cucu dari pohon kurma yang menjadi tempat lahirnya Yesua itu ada di Israel. Nih. Pohon kurma di zaman Yesus berhasil dihidupkan lagi. Jeder kon, fakta historis. Masalahnya, teman-teman ya, ini kalau kita cari nih, ya, kalau kita cari di sini teman-teman ya, nih. Pohon kurma di zaman Yesus berhasil dihidupkan lagi. Ilmuwan. Nah, jadi Yesua itu lahirnya di bawah pohon kurma. Sedangkan tokoh fiktif lahirnya di kandang domba. Itu Yesus lahir di kandang domba, Yesus fiktif. Kenapa? Dengan berbagai macam timbangan. Pertama, Yesus secara bahasa Ibrani artinya ini kuda. Ya, secara historikal orang Yahudi tidak pernah mengenal Yesus. Bahkan di dalam bahasa Arab sendiri RK. Ini saya tunjukkan sekarang bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab Matius 1 nomor 1. Kataba miladi Yeshual Masih ibnu Daud ibnu Ibrahim. Nah, dalam bahasa Arab sendiri Yeshua bukan Yesus. Kalau Yesus itu adalah kuda. Ini RK, kalau Yesus itu apa? Yesus itu ini kuda. Nih. Jesus. Tuh, kuda. Ya. Saya ulangi videonya. Ini nih. А нашу Юдиму только Иешуа, привет. Tuh. Wow. Ну, Крым Юдим. Nah, ini tadi ngomong apa dia? Ya, bahwa Yesus Hanosrim. Kalau Yesus itu Kristen. Abal Yehudi. Abal Yeshua Yehudi itu. Ini makanya belajar bahasa Ibrani. Ya, ini saya berbicara langsung dengan orang Yahudi. Kata dia kalau Yesus itu tokoh Kristen. Kalau Yeshua tokoh Yahudi. Ini menurut orang Israel sendiri.
הישראלים, Tuh, היהודים ישוע. Yesua tuh. Oh, Di dalam agama Yahudi tidak mengenal Yesus. Yesus itu adalah tokoh Nasrani, tokoh Kristen. Ini menurut orang Yahudi, sumber eksternal ada. Sekarang tunjukkan orang Yahudi mana yang mengatakan ada yang namanya sosok Yesus. Itu sosok fiktif. Yahudi nggak kenal yang namanya Yesus katanya. Tuh. Lo ohebet Yesus. Tuh. Ketika saya bertanya kepada orang Yahudi, ya, At itu perempuan kamu, At ohebet Yesus, langsung merengut. Langsung merengut karena mereka nggak kenal Yesus. Yesus tokoh fiktif. Makanya tunjukkan kepada saya kalau Yesus itu adalah tokoh asli. Karena orang Yahudi mengenalnya Yeshua. Dalam bahasa Aramaiknya de Iso Mesiho. Dalam bahasa Yunaninya Iso. Lalu Yesus ini tokoh dari mana? Tokoh buatan King James Version terjemahan. Makanya tokoh fiktif. Belajar. Langsung terdiam RK. Saya berdasarkan, ini kan kamu bilang, kita utamakan di luar Alkitab dan Quran. Ini loh, ini di luar Quran ini. Saksi mata orang Yahudi sendiri, maksudnya saksi Yahudi keturunan. Ketika saya tanya, kamu kenal Yesus enggak? Oh, Yesus itu tokoh Kristen. Yang kami kenal adalah Yeshua, itu baru tokoh Yahudi. Mereka saja membedakan antara Yesus dengan Yesus, antara Yeshua dengan Yesus. Karena itu tokoh fiktif, lahir di kandang domba. Kalau Yeshua lahir di bawah pohon kurma. Fakta dan fosil membuktikan itu, jederkon. Nah, bobok. Fakta dan apa? Fakta dan fiktif. Kalau Yeshua fakta, kalau Yesus itu fiktif. Nama Fakta fiktif. dan fosil. Aduh, kita kalah PK mulu nih. Sultan itu mana nih? Teman-teman jangan bikin malu lah. Kita kalah debat. RK kalah debat, menang PK kita harusnya. Kita menang debat, menang PK ya. Tap-tap layar ya. Makanya kalau disuruh sekolah itu sekolah, Nandar. Yang penonton Nandar ini disuruh sekolah biar nggak dibohongin si Nandar. Ya. Sekolah, weh, sekolah. Disuruh belajar sok, belajar baik-baik. Nggak mau belajar. Susah. Nih Nandar, saya jawab pertanyaan kamu nih Nandar nih. Kau bilang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Sementara data yang kau bawa itu dari detik.com. Detik.com tidak pernah mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Tetapi detik.com mengatakan bahwa pohon kurma itu daerah tumbuhnya. Itu di daerah Yudea tumbuhnya pohon kurma. Bukan Isanya lahir di bawah pohon kurma. Itu bukan sejarah detik.com itu. Itu bukan jurnal. Nih, saya ajarin kamu sekolah yang benar. Makanya saya kasih kau sekolah. Pengikut Nandar. Dengan Nandar satu kali saya kasih sekolah di sini. Jangan on. Nih Nandar. Kau lihat baik-baik. Nih ya. Wait. Sabar. Ini ada capta keluar nih ya. Kabur. Enggak. Nih. Kau lihat baik-baik. Saya bawa data nih. Ya, arkeologis dan sejarah nih. ISBN-nya lengkap. Gini data diskusinya. Kelahiran Kristus di Bethlehem. Nubuatannya ada. Ya, jadi Palestina, jadi Bethlehem itu dikenal ada dua tempat. Satu Palestina Utara, yaitu Bethlehem Zebulon. Yang lainnya disebut Palestina Selatan, namanya Bethlehem Efrata. Atau dikenal sebagai Bethlehem Yehuda. Ya. Jadi Yesus Kristus itu lahir ya di Bethlehem yang namanya Bethlehem Palestina Selatan, yaitu Bethlehem Efrata. Ya. Siapa yang menyaksikan pada masa apa? Herodes.
Ya, pada masa Herodes. Antara abad 6 sampai 4 sebelum Masehi. Ya, sudah saya jawab tuh. Hanya sekolah. Kemudian, nih Nandar, kau bilang orang Yahudi. Orang Yahudi yang mengatakan Yesus disalibkan dan betul-betul ada, itu adalah Flavius Josephus. Ini sejarawan Yahudi, bukan sejarawan Arab. Ya. Sudah saya jawab ya. Sekarang Nandar, argumentasimu itu saya udah kasih keterangan. Dibantah. Argumentasimu tentang Isa itu dibantah. Karena apa? Bukan sejarawan yang mengatakan. Ya, bukan sejarawan yang mengatakan. Dibantah. Nah, Nandar, muncul tuh pertanyaan ketiga nih, saya buat kolom nih. Isa disalib. Ya. Saya ajar kamu ini, kasih mata kuliah ini, Isa disalib. Ya. Sejarawan siapa? Yang mencatat yang lebih kredibel dari Flavius Josephus. Ya. Pertanyaan saya ini, Isa disalib, sejarawan siapa yang mencatat yang lebih kredibel daripada Flavius Josephus? Sok, mangga dijawab tuh. Kok kamu jadi on sih? Ya. Kok Nandar kok jadi jangan telan air liur gitu Nandar. Pelan. Ayo. Makanya yang ikut Nandar, pengikut Nandar, penonton Nandar itu jangan on. Sama-samanya kalian gak sekolah, makanya dibohongin sama Nandar. Makanya Alkitab bilang apa? Orang buta menuntun orang buta. Nandar keren, Nandar top. Padahal apa? Sekolah. Ya, Nandar, 3 pertanyaan saya tuh. Ya, pertanyaan kamu belum satu pun. Yang pertama, ingat saya catat nih. Di mana Isa lahir? Kau bilang di bawah pohon kurma, dibantah. Saya bantah datanya. Karena apa? Data detik.com. Di mana, tahun berapa Isa lahir? Tolong dijawab. Data mana yang kau pakai? Jeder kon. Kalah debat, menang PK. Kamu kalah terus. Oke, ya gua kalah PK nih, jujur ya. Terima. Dia tidak sanggup membuktikan kepada kita kalau kalau Yesus itu adalah tokoh nyata. Ya, Yesus itu tokoh fiktif karena itu bahasa Ibrani-nya ini kuda. Kalau Yesua atau The Iso Mesiho baru ada. Nih, saya tunjukkan datanya. Ya, RK, ini ada seorang, ini baru orang pinter, namanya Ibu Rita Wahyu. Mohon maaf Ibu Rita Wahyu, efeknya kena. Ntar ya, aku hilangin dulu efeknya. Nah, Ibu Rita Wahyu yang lulusan IBC, Inter Israel Bible Center di Israel, itu mengatakan apa terkait Isa dan Yesus? Nih, RK, lihat ini. Ya. Ini nih, tokoh intelektual Kristen yang belajar bahasa Ibrani mengatakan apa? Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Jederkon. Ini baru nih, ini dokter loh. Kalau lu mah cuma lulusan SD ya, RK ya. Ini dokter yang pernah kuliah di Israel. Coba tanya sama dia. Bu Rita Wahyu, orang Israel kenal Yesus apa enggak? Enggak kenal, itu kuda artinya. Tetapi kalau kamu tanya, Bu Rita Wahyu, orang Yahudi kenal Yesua enggak? Pasti kenal. Jadi Yesus itu tokoh fiktif yang lahir di kandang domba. Sementara ayat Bible sendiri itu tidak pernah mencatat kalau Yesus lahir di kandang domba. Sekarang saya tanya, sejarah dan fakta yang mana yang menunjukkan kalau Yesus itu lahir di kandang domba? Ya mungkin itu kalau tokoh fiktif namanya kuda, lahir di kandang kuda itu wajar. Tetapi kalau Yesua itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, buktinya adalah fosil pohon kurma di zaman Yesus tumbuh kembali. Itu bukti. Sekarang saya tanya, coba. Buktikan kepada saya kalau memang benar Yesus lahir di kandang domba.
Coba di dalam Bible-mu ada nggak Yesus itu lahir di kandang domba? Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ketika dia lahir di bawah pohon kurma, tidak mungkin kan tidur di pohon kurma. Kemudian Yesua dibawa ke tempat penginapan. Kata resepsionisnya, Bu, mohon maaf ini lagi sensus penduduk nih. Ini rame, Bu. Tutup semuanya penuh. Kata resepsionisnya, Bu, itu ada namanya Migdal Eder. Lalu dibawalah Yesua yang lahir di bawah pohon kurma ke Migdal Eder. Karena di situ nggak ada kasur, nama juga tempat kandang domba, diletakkanlah Yesus di palungan yang bersih. Jadi nggak ada dalilnya Yesus lahir di kandang domba di dalam Biblemu sendiri. Karena itu kuda dalam bahasa Ibraninya. Saya sudah tunjukkan, kamu tidak memberikan fakta kepada saya. Ya, Flavius Josephus itu tidak mengenakan Yesus Kristus. Karena di situ, sekarang saya tanya, di situ Pak Flavius Josephus mengatakan Yesus Kristus atau Yesus aja. Kalau Yesus itu kuda, wajar disalib. Menurut bahasa Ibrani ya, Yesus itu kuda ya. Saya tidak menghina Yesua ya. Dalam bahasa Ibrani, Yesus itu kuda. Yang disalib yang bernama Yesus itu Yesus Barabas, bukan Yesua. Namanya kuda Barabas. Ya, yaitu Yesus Barabas, kuda Barabas. Itu yang disalib. Kalau saya nih RK ya, kalau saya ini faktanya ada ini saya ngomong langsung dengan orang Ibrani. Coba kamu cari. Saya minta dari sekarang, coba kamu ngobrol dengan orang Israel asli. Bambang Nursenamu belum pernah ngobrol semacam ini. Ya, saya debater Muslim ngomong bahasa Ibrani dengan orang Yahudi asli. Debater Kristen, makanya dibohongi dengan terjemahan. Kamu pikir sosok yang kami kenal itu Yesus mah kuda menurut bahasa Ibrani. Nih, saya tunjukkan. Yang kami kenal adalah Yeshua. Yang kami kenal adalah Isa Mesiha. Nih. Jesus. Tuh, Yesus artinya kuda. Oh, Nandar ini mah pakai jet. Loh, bahasa Ibrani tidak pernah mengenal jet dan J. Karena yang mewakili hanyalah Jayin, Jederon. Begitu caranya berdebat ya. Dari tadi nggak ada perlawanan, ternyata kalau Yesus lahir di kandang domba itu di mana? Itu kan fiktif, nggak ada ayatnya berbicara begitu. Nah, kalah debat. Waduh, kita kalah PK, menang debat. Oke, Nandar. Kayaknya kamu botol akut deh. Yang botol akut lu kok yang ini. Udah RK nggak ada perlawanan RK, lu ini aja lu jangan kabur. Lah nggak ada perlawanan. Sabar. Tadi kau bilang palungan. Kita tektokan aja deh, tektokan yuk. Enggak, tadi kau bilang palungan kan? Hah? Tadi kau bilang palungan itu apa? Palungan babi, palungan kuda. Palungan apa palungan? Tadi kau bilang Yesus di palungan ya? Atau di mana? Bukan, nih gua ceritain lagi biar kamu dengar. Makanya kalau gua ngomong itu didengerin. Udah. Itu enggak mau dijelasin. Tadi kau bicara palungan. Enggak. Diam. Mau dijelasin malah Saya tanya. catat nih Nandar. Kau bilang palungan. Yesus lahir di palungan. Palungan Astagfirullah. Jangan. Kenapa ketakutan? Palungan ini tempat makan domba, Nandar. Ini palungan. Ya. Ini namanya palungan. Ya. Terjawab ya. Terbantah ya. Jadi kau tanya, Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Bethlehem itu tempat apa? Ya, tempat banyaknya domba yang ada di situ. Ya, jadi tempat domba itu ada di situ. Orang mau jadi orang Yahudi mau menyembeli domba itu mereka ke Bethlehem. Bethlehem itu tempat suci. Ya, tempat berkumpulnya para imam. Jadi para imam mau menyembeli domba itu mereka harus pergi ke Bethlehem ambil dombanya di situ. Mereka cuci bersih lalu mereka sembeli, lakukan kurban. Ya, jadi ada palungan berarti di situ tempat domba. Gitu. Sampai situ paham? Terjawab ya Nandar ya? Terjawab ya?
Nandar tidak ada perlawanan, jadi terbantah ya. Tetapi Nandar tidak jawab pertanyaan saya ini. Isa disalibkan, sejarawan siapa yang mencatat? Sejarawan yang lebih kredibel daripada Flavius Josephus. Bisa nggak kau jawab yang lebih kredibel daripada Flavius Josephus? Tidak kau jawab nih. Di mana Isa lahir? Pohon kurma, terbantah. Tahun berapa Isa lahir? Belum terjawab. Ya, sementara kau bilang Yesus kuda, sudah dijawab. Bahasa itu netral, sudah dijawab. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini jawab pertanyaan, ini jawaban kamu nih. Kau bawa data dari detik.com. Bukan jurnal resmi. Detik.com tidak ngomong bilang Isa lahir di pohon kurma. Tetapi pohon kurma itu di daerah Yudea. Kamu nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa pertanggungjawabkan omongan kamu. Semuanya saya catat loh, Nandar. Semuanya saya catat. Masa kamu nggak bisa jawab pertanyaan, mempertanggungjawabkan omongan kamu saja kamu nggak bisa. Apalagi jawab pertanyaan saya. Kamu dari tadi nggak tunjukkan data sama sekali loh, Nandar. Kalau jujur, kalau saya jadi kau, saya malu sekali. Mana Nandar? Coba. Siapa ya? Dari 4 pertanyaan kamu itu, sudah saya jawab. 4 pertanyaan saya belum kau jawab nih. Nandar, coba kau upgrade dulu ilmu kamu, Nandar. Bosan lo saya ini. Belum apa-apa udah pucat. Nandar, karena nggak ada yang support kamu ya, nggak ada yang give kamu, jadi kamu malas debat. Kasih keras di sebelah, Nandar. Ayo. Semangat lagi, Nandar. Semangat lagi. Jadi orang-orang yang mengikut dan mendengar si Nandar ini, jangan termakan omongannya. Karena Nandar ini nggak sekolah. Sok tahu. Itu sama seperti orang buta tuntun orang buta, itu kau Nandar dengan pengikutnya. Gampang-gampang dibodohin si Nandar. Nandar, ada nggak jawabannya? Kalau nggak bisa ya udah, selesai kita ini. 4 pertanyaan saya kau nggak jawab sama sekali ini. Ayo. Kasih yang lebih ini lagi, Nandar ya, yang menantang dong. Kalau nggak bisa nanti kita bahas yang lain lah. Cari tema lain lah tentang kealahan lah atau ke apalah gitu kan. Capek saya ini, nggak ada jawaban ini. Ya, udah 1,5 jam nih. Pura-pura tunduk. Si botak pura-pura tunduk. Gak mau dengar omongan saya, botak. Aja. RK. Sok. Nggak bisa ngalahin saya, padahal dia yang nantang. Tamrin, Masih makasih. mau lanjut gak? Lanjut lah, kan kita belum closing. Lu gak semangat, gak ada yang ngasih lu paus. Nanti spender saya ini lagi nungguin kamu, Nandar. Di situ keras, di sini keras. Ya, kalau aku kan kita debat, bukan kalau aku ada berkat aku terima, tapi tidak menuntut gitu kan. Ayo teman-teman, give aku Karena singa. gak ada yang nge-give kamu aja, makanya kamu kayak gitu omonganmu. Sabar. Kalau ada yang ini waktu gua loh, RK. Ini waktu gua mau debat Sabar. apa enggak nih? Kalau adanya yang nge-give kamu, gak mungkin omongan kamu kayak gitu. Karena gak ya, ada yang give kamu. Kalau di dalam prinsip hidupku itu, kalau diberi aku mengucap syukur. Kalau tidak diberi aku tidak meminta. Gimana? Gini. Lu kita mau debat apa mau? Iya, sabar. Kamu diam dulu. Saya mau harus ada banyak spender gimana sih? Kita mau debat atau adu spender? Iya, saya bantu kamu nih. Yang di spendernya si Nandar udah nggak ada duit kalian?
sampai ngegip si Nandar ini. Lu mah kalau ya lu itu mau adu debat atau mau adu spender? Pencet. Ya terima waktu mau habis. Jawab pertanyaanku. Iya ini nih. Sudah saya bilang ya, kalau orang Yahudi tidak pernah mengenal yang namanya Yesus. Ya, ini tidak pernah mengenal Yesus. Kalau dalam bahasa Ibraninya Yesus itu begini. Ini huruf Jayin, ini huruf He, ini huruf Shin, ini huruf Vav, ini huruf Shin. Jadi ini Yesus tuh, yang artinya adalah ini kuda. Ini nggak kenal orang Yahudi ya. Kalau Yesus itu artinya ini kuda. Yang orang Yahudi kenal adalah Yeshua. Yang orang Yahudi kenal adalah The Iso Mesiho. Nah, saya tadi mengatakan apa, RK? Saya tadi mengatakan apa? Yesua, Bang Tamrin, terima kasih. Yesua itu atau Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Tidak mungkin satu hari satu malam di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Ya kedinginan, bayi kasihan. Bunda Maria dengan Yosef, dengan Santo Yosef, membawalah Santa Maria dengan Santo Yosef membawa ke penginapan. Penuh nih penginapan. Bayi yang digendong kasihan. Makanya resepsionis mengatakan, ini ada dalam Lukas 2 nomor 8 itu. Lalu resepsionis itu mengatakan, Bunda Maria, Santa Suci, kasihan ya bayi Yesus baru lahir nggak ada penginapan. Coba di Migdal Eder. Jadi setelah lahir di bawah pohon kurma, barulah dibawa ke Migdal Eder. Bukan lahir di Migdal Eder. Nggak ada itu. Nah, bukti arkeologi yang mengatakan di zaman Yesus itu banyak pohon kurma ini penelitian ilmuwan. Ilmuwan Israel menanam tanaman kurma dari biji berusia 2000 tahun di zaman Yesus. Ini loh. Nah, ini nih. Sejumlah biji kurma dari buah yang matang sekitar zaman siapa? Zaman Yesua. Jeder kon. Makanya saya bilang, di dalam Biblemu sendiri tidak pernah ada mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Yesua dibawa ke kandang domba setelah dia lahir di bawah pohon kurma. Begitu. Jadi umat Islam tidak pernah mengenal sosok Yesus. Pak Flavius Josephus juga tidak pernah mengenal Yesus, itu terjemahan. Yang dikenal adalah Yesua. Ini saya tunjukkan lagi nih. Kol hakabot. Nih. Elohim Rakesh. Tuh. Gara-gara kamu RK. Ya, nih, tunjukkan. Makasih. Geveret Lisha, Maslomeh. Tuh. Beseder kamu. Besheder gamor. Nahon, Geveret Lisa mi Israel. Ani me Indonesia. Indonesia Medina Gedola. Lama atau hibrid? Lama atau hibrid, kenapa kamu bisa bahasa Ibrani? Ani lomet leda beribrit be Akademia Ha Ibrit be Jakarta Geveret Lisha. Me Efwat Barat Israel. ba Tel Aviv o Beersheba be Temuna ba Beersheba. Beersheba. Perhatikan. Kol hakabot yofi. Nih, dengerin baik-baik. Me ule Geveret Lisa Hanosrim o Yehudi. Yahudia. Yahudia wala kol hakabot yofi. Yes Lisa la Geveret Lisha. Mihu Yesu at Yodia Yeshua Yesus. Nani yodat Yeshua walesh. Nah, kami tidak pernah mengenal Yesus. Kami kenalnya Yesua tuh. Lama at Yoda at Yesus. Lo Yeshua. Tuh, apa dia tadi bilang? Lo Yesus, bukan Yesus. Lo itu la kalau dalam bahasa Arab. Yesus, lo Yesus, Yesua, tetapi Yesua. Она ему только Yeshua, привет. Wah. Nah, Yesus Hanosrim. Kalau Yesua Yahudi. Крым Юдим. Tuh. Tuh. Jadi orang Yahudi sendiri mengatakan kalau Yesus itu Kristen, tetapi
Kalau Yesua itu orang Yahudi. RK. Bobok. Si RK kalah debat, kalah PK. Udah RK lu kalah debat, kalah PK. Sabar. Gua tanggapin, lo closing, gua closing. Iya ya. Nanti kita cari tema lain. Makanya kali tema itu yang greget, ini tema tentang kuda. Tema itu Kamu tentang ketuhanan nabi palsu Ini tema tentang kuda yang orang nggak semangat nontonnya. Kamu kayaknya nggak kuat dengan tema. Teman-teman aku dari tadi mendominasi, ada saksi matanya orang Yahudi loh. Gimana sih lo? Gitu kan saya tanggapin Nandar ya. Memang ya diskusi sama orang yang on agak susah. Ini Nandar ya, saya kasih kuliah gratis untuk uclim dan pengikut Nandar, saya kasih kuliah gratis. Kau tanya di mana kan, nih Nandar? Ini bapak gereja namanya Justinus Martir. Ya. Kesaksian di abad pertama nih, menunjukkan bahwa pada zamannya sebuah gua di Bethlehem ditunjukkan sebagai tempat Kristus lahir. Yang tadi kita bilang di Palestina tadi, di Bethlehem Efrata. Ada sejumlah rumah tua di Bethlehem dewasa ini yang dibangun di atas gua-gua di bukit-bukit batu kapur. Gua-gua itu digunakan untuk memelihara ternak. Makasih abang. Bahkan pada dewasa ini, ya, ada ya catatan kakinya. Marton menggambarkan mudah dengan beberapa gua Bethlehem. Ya, footnote-nya ada ya. Lalu gua-gua tentu saja nih yang ini ya. Gua-gua tentu saja digunakan, ya. Dengan tujuan ya pada masanya Kristus dan mungkin sekali kelahirannya terjadi dalam gua semacam ini. Sekarang ini disebut sebagai gereja. Jadi tempat kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata itu didirikan sebuah gereja namanya gereja kelahiran. Ya, berdiri di atas sebuah gua yang telah ditujukan selama ratus tahun sebagai lokasi Tuhan, kelahiran Tuhan kita. Lalu diperkuat lagi oleh seorang uskup Yerusalem namanya Uskup Makarius, memberitahu pada Kaisar Konstantinus. Kaisar Konstantinus ini hubungan sejarah bahwa itu adalah sebuah tempat yang namanya Bethlehem. Ya, ini Kaisar Konstantinus. Ya, jadi Nandar, pembuktian bolak-balik itu sudah kita tunjukkan. Ya. Lihat sampai kepalanya miring. Debat udah sampai nggak kuat, sampai kepalanya miring kayak gini nih. Nih lihat, perhatikan. Miring kepalanya kan. Kepalanya sampai bengkok, teman. Ya. Nanti kayaknya kau belajar lagi deh. Dan untuk uclim-uclim yang nonton ini, cepatlah kalian sadarlah. Karena bagi saya kayaknya kalian ini memang on-nya ini naujubillah. Beneran. Kalian ini, saya tidak tahu ya, dulu sekolahnya ini diasah ilmu pengetahuannya itu diasah atau tidak? Diajar untuk cara berpikir atau tidak? Akhirnya jadi kepala miring kayak gitu. Nah, ini saya tanggapin. Habis ini nanti kau tanggapin. Lihat, udah kalah debat, kalah PK. Nah, kau lihat ini Bang Mika udah di sini Nandar. Ini spender keras. Tapi masalahnya apa? Spendermu udah nggak ada duit. Udah habis duitnya. Jujur Nandar, kalau saya itu malu sekali Nandar. Spender saya Nandar naik level 43 di sini. Kau lihat ini. Nandar. Ya, kau lihat itu nah. Kau lihat itu, Nandar. Ya. Bunda Milamu yang bilang, nanti tangkap Edis, saya kasih 2M. Ngegip si Nandar aja kagak ada duit. Sosokan bilang 2M. 3M. Yang ngegip kalian aja kagak ada duit. Sosokan itu. Nandar, kalau saya itu malu sekali Nandar. Dengan kepala botakmu itu. Udah kalah debat, kalah PK. Aduh. Udahlah kau bertobat Nandar. Ya, bertobatlah udah. Gak usahlah kau. Karena apa? Gak sanggup kau buktikan dari tadi.
Habis ini kau close statement, saya closing lah. Saya udah malas debat dengan kau. Nanti kita debat masalah yang lain aja lah. Karena masalah ini kayaknya kamu nggak mampu. Bahkan kau panggil si Juma itu sekalipun, si Kainama sekalipun, ya Donditan sekalipun ya, di record aja. Debat dengan saya masalah ini. Hancur berantakan kalian, lebur jadi bubur. Nandar lihat, kalah debat sampai jadi botak. Udah nggak sanggup kamu. Jawab pertanyaan saya, Nandar. Closing statement, habis itu saya closing. Baik. Menang debat, kalah PK. Oke, nggak apa-apa. Terima RK. Saya teringat dengan sebuah hadis, innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan ahlak. Dari 1 jam yang lalu, saya tidak pernah menghina dia penyakitan. Saya tidak pernah menghina apapun dari diri dia. Tetapi dia menghina saya. Benar kata Yesus. Benar kata Yesua, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ajaran Rasul palsu dari Tarsus itu akan terlihat dari buahnya. Saya dari tadi tidak pernah menghina pribadi, tidak pernah menghina, RK spendermu miskin apa. Saya nggak pernah menghina itu. Saya tidak pernah menghina pribadi di dalam diskusi ini. Tetapi saya membuktikan bahwa orang Yahudi tidak pernah kenal Yesus. Kamu mengatakan, Nandar ini on banget. Sekarang saya tanya nih, debater Kristenmu yang mana? Ya, pendetamu yang mana? Bambang Nursenamu kalau dia menjadi guide ke Israel, itu boro-boro ngomong bahasa Ibrani. Ngomongnya bahasa Indonesia. Coba tanya Bambang Nursena, saya belum pernah. Saya itu ngikutin Bambang Nursena. Kalau ke Yerusalem, ini pohon, ini. Saya kira ngomongnya sama orang Yahudi. Kali-kali dong, disau. Ngomong bisa Ibrani bisa nggak? Nggak becus. Kalau gua mah becus nih. Kalau gua terbukti bisa berbahasa Ibrani dengan orang Yahudi. Sekarang debater Kristen mana? Kok kamu mengatakan saya bodoh? Ya, ini nih. Saya tanya, saya tanya kepada orang Yahudi, ya, mereka kenal Yesus atau tidak? Tidak kenal, karena Yesus dalam bahasa Ibrani itu kuda. Yahudia, wala qolaha kabot yofi. Yes, Lisa lagi beret Lisa. Mihu Yesu. Mihu Yesu. Yodia Yeshua. Yesus. Nani yodat Yeshua, wales. Nah, aku ini Ani itu aku loh yodaat Yesus. Aku tidak kenal Yesus. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri mengatakan tidak kenal Yesus karena Yesus itu dalam bahasa Ibraninya ini kuda. Yodaat lamaat yodaat Yesus. Lo Yeshua. Tuh, dia bilang apa? Nenek-nenek ini bilang apa? Lo Yesus. Lo itu dalam bahasa Arabnya la. La Yesus. Walakin Yesua. Itu dalam bahasa Arabnya. Ini loh orang Yahudi mengatakan mereka tidak mengenal Yesus. Mereka kenalnya Yesua. Kami, kata dia nih, kami orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Nah, apa kata dia? Haje Hanosrim. Kalau Yesus itu Kristen. Israelim, Yudim, Yeshua. Nah, ini orang Yahudi mengatakan, ya, Yesus Haje Hanosrim. Kalau Yesus itu dia ini orang Kristen. Abal anahnu Yehudim Yeshua. Yoda Yeshua. Kami orang Yahudi kenalnya Yesua. Bagaimana Anda mengatakan saya bodoh? Sementara saya jujur terhadap diri sendiri atau tidak? Kalian sadar terhadap diri sendiri atau tidak? Saya debater Muslim yang bercakap-cakap langsung dengan orang Yahudi pakai bahasa Ibrani. Debater kalian pernah nggak seperti saya? Bambang Nursena pernah nggak seperti saya? Coba kalian tantang Bambang Nursena ketika dia ke Israel ngomong dengan orang Yahudi bahasa Ibrani, nggak becus. Coba tantang. Kalau gua mah terbukti. Saya haturkan kepada moleh saya seperti ini karena saya kuliah belajar bahasa Ibrani di Moreh Safri Saleh selama 3 tahun.
Ya, saksi matanya Sueb. Sueb itu satu guru, satu ilmu dengan saya. Sueb itu 3 tahun saya belajar di Mores Sapri, dan juga banyak orang Kristen yang belajar juga di situ. Gitu ya. Saya haturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah menyokong dengan tap-tap layar, dengan posting ulang, yang juga yang di YouTube. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semua. Buat RK, jangan termenung. Ini bukan adu spender, jadi tolong jangan kau menghina spender gitu ya. Ini fokus berdebat. Terima kasih. Itu saja closing dari saya. Mudah-mudahan diskusi pada kali ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Yang Kristen mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya closing nih. Ya. Saya closing. Dia yang nantang debat, dia yang kalah. Untung masih terhibur dengan kalah. Untung masih terhibur dengan menang PK. Aduh. Iya, kita lihat siapa yang kalah. Terima. Oke. Nandar, kau jangan klaim kau menang, Nandar. Kenapa saya bilang kamu tuh on? Kamu tuh klaim kamu menang. Saya itu notulensikan semuanya dari awal. Kamu tahu notulensi nggak? Yang sampai nggak tahu. Sekolah. Pernah jadi notulensi nggak? Nggak pernah. Sekolah makanya. Nah, kemudian memang pantas saya omong, memang spender kamu tuh udah nggak ada duit. Udah gak ada duit spendermu. Ya. Lihat tuh berapa kosong. Ini karena apa? Kamu batalkan. Harusnya berapa? 12 kosong. Kenapa saya bilang kau on? Nih, saya notulensikan semua. Lihat nih, Nandar. Dari awal nih. Pertanyaan RK. Keterangan. Pertanyaan Nandar, keterangan. Ya. Nandar klaim dia menang bagaimana? Ini pertanyaan saya. Di mana Isa lahir? Tidak dijawab. Ini pertama nih. Kemudian, Nandar memberikan pertanyaan di sesi pertama. Yesus kuda. Sudah dijawab. Ya. Itu huruf. Huruf berbeda. Makna berbeda. Arti berbeda. Saya sudah jawab. Tahun berapa Isa lahir? Tidak dijawab. Lalu saya menjelaskan bahwa bahasa tentang iso itu netral. Karena sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada. Sebelum adanya Islam, bahasa Arab sudah ada. Sudah dijawab keterangannya. Kemudian, kamu memberikan sebuah dalil. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kau ambil di mana? Detik.com. Detik.com tidak pernah ngomong bahwa Isa lahir di pohon kurma. Tetapi itu adalah tempat tumbuhnya pohon kurma itu di daerah Yudea. Bukan Isa lahir di bawah pohon kurma. Lagian yang saya minta adalah jurnal. Ya. Sejarawan, bukan detik.com, on. Keterangannya apa? Dibantah. Kemudian Isa disalib tentang Bethlehem, saya lupa ya. Sudah saya jelaskan. Bahkan saya menjelaskan sejarah dari Kaisar Konstantinus. Saya bantah tuh. Tentang palungan, tentang Isa sejarawan, Flavius yang lebih kredibel dari Flavius Josephus. Ada nggak? Nggak kau jawab. Tidak dijawab. Palungan tempat makan domba. Sudah saya jawab. Dibantah. Keterangannya dibantah. Jadi kalau mau hitung-hitung, Nandar kalah berapa nih? Nandar tidak jawab 4 pertanyaan saya. 1, 2, 3, 4, 4-0. Kalau dipoinkan ya. Kemudian, makasih Bang. Kemudian perhatikan ini Nandar. Pertanyaan Nandar saya bantah. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8-0. 8-0, kalah telak. Kalau mau mengklaim menang, saya yang klaim menang karena saya berbasis data. Kau klaim kau menang, itu klaim kau yang tidak berbasis data. Otak. Kesel ah. Mana? Kesel banget ah sama ini orang. Nanti kamu nggak sanggup tema ini dah.
Kita cari tema lain lah, nanti kita DM-an lah. Gak kuat kau dengan tema ini. Jadi muslim, waraslah kalian, ya. Jangan mau dibohongin sama si Nandar. Udah Nandar ya. Jadi minta maaf kalau saya ada salah-salah kata. Saya harap Nandar belajar lagi, ya. Menggali lagi ilmunya, upgrade lagi ilmunya. Jangan itu-itu saja Nandar ya. Saya harap kamu belajar lagi, baca buku yang banyak, ya. Baca sumber yang banyak. Ya. Saya harap kamu belajar ya Nandar ya. Jangan merasa kamu tuh udah pintar dengan ilmumu yang itu bagi saya tai kuku saya saja nggak ada Nandar. Ya. Jadi maaf atas salah-salah kata saya. Ya nanti kita cari lain waktu, mungkin besok atau besok saya mau coba dengan Goldian dulu. Ya lusa mungkin dengan saya lah kita bahas tentang apa, keilahian atau apa, kealahan atau apa ya. Seperti itu Nandar ya. RK Bubuk menang PK, kalah PK. Spender muda gak ada. Aduh, kita memang kalah PK kita, tapi dia tidak sanggup membuktikan kalau orang Yahudi kenal Yesua. Ceder kon. Udah. Ya. Udah. Gak sanggup. Ini kalau tektokan bubuk banget ini. Ini aja sudah bubuk. Terserah kamu lah. Aku menang dari Hong Kong. Udah kamu ya udah. Iya udah. Yang penting kamu senang lah. Iya tidur siap. malam bisa tidur malam. Iya cep ya. Baik, makasih RK ya. Ya, makasih Nandar. Iya sama-sama.